Selamat datang Pak Rusli. Pita. Ya. Lama ini Pak Rusli tidak kelihatan di dunia perburungan. Kemana aja Pak Rusli? Waduh. Ya sebenarnya ya satu kesibukan, kedua kan saya lihat organizer yang IO itu kebanyakan kan burung yang juara itu aja. Jadi ya mau di lomba manapun saya lihat ya fair play-nya kurang. Belakangan fair play-nya bagus. Saya lihat juri-juri itu udah nggak masuk angin kayak dulu. Dulu masuk angin? Waduh, sering kejadian saya lihat burung yang harusnya layak, ya burung yang istilahnya kalau kita pakem istilahnya yang dulu ya kita sih udah nggak bisa balik itu kilas balik ya. Sebenarnya kan pakem yang pertama yang dunia burung itu kan yang PBI ya. Jadi ya yang dinilai itu sebenarnya keunggulan burung bukan kesalahan burung. Jadi sistem penilaian harus direformasi atau direvolusi? Bukan direvolusi ya, kita balik ke asalnya aja kan. Kita kan nilai burung kicau kan. Burung kicau itu kan otomatis kan irama lagu, durasi kerjanya itu kan kadang-kadang nggak mesti 100%. Tapi yang sekarang yang diekspos kan dulu, kalau yang dulu saya lihat burungnya yang juara itu yang burung yang biasa menurut saya, volumenya yang tidak terlalu dahsyat, irama lagunya biasa tapi durasi kerjanya bagus, itu yang juara. Tapi kadang-kadang kita lihat, kita nggak mau menyudutkan salah satu IO ya. IO itu kalau kita mau lihat itu kadang-kadang itu tuh udah sampai pernah burung yang juara itu udah kita tahu yang mana. Jadi ketebak sebelum digantang gitu. Sebelum digantang. Ya jadi ya kita nggak tahu, kita balik ke mungkin 10 tahun yang lalu orang masih dalam bentuk piala ya. Kayaknya itu lebih berharga gitu loh, kita dapat piala daripada kita dapat uang sekarang yang nilainya. Jadi benar-benar kebanggaan murni, bukan karena materi, berhobi mungkin. Iya. Kalau Pak Rusli lebih mengedepankan irama lagu atau durasi sih? Kalau saya irama lagu, asal irama lagunya bagus, saya tetap burung ada kesalahan kecil harus tertutupi dengan keunggulannya. Kita bukan cari kesalahan burung. Iya, saat ini banyak yang cari kesalahan burung ya? Hampir saya lihat kesalahan burung yang ditonjolin. Tapi kalau imbang-imbang kan harus cari yang lebih sempurna mungkin. Mungkin itu naluri juri. Nah sekarang kita bilang juri yang bagus, yang bisa ngebedain ini burung misalnya durasi kerjanya 80%. Tapi dia di atas rata-rata burung yang durasinya 100%. Kalau menurut saya ini naluri juri. Juri harusnya mengedepankan yang 80%. Oh iya, irama lagu ya. Irama lagu. Kalau durasi, kembalilah kita ke juri sebenarnya. Asal kakiku kayak itu menang durasi juga ya. Iya. Kalau kita ini juga lama nih nggak pernah lihat gantangan. Ini mengamini juga. Pak Rusli gitu. Mungkin salah satunya ya tetap fitrahnya penilaian burung ya kembali ke awal lah, mungkin di 20-30 tahun yang lalu mungkin ya. Intinya ya tetap dari 5 poin itu, satu irama lagu, durasi kerja di atas 80 atau minimal maksimal 80% ya kan. Terus didukung volume, gaya sama fisik, itu harus jadi satu kesatuan harusnya gitu. Jangan pemahamannya sepotong-sepotong, itu yang nggak benar. Berarti saat ini sepotong-sepotong? Iya, kalau saya lihat sepotong-sepotong. Jadi yang juara-juara saat ini itu tidak semua sih, tidak semua. Sebenarnya nilai situasional di lapangan, Pak Haji, intinya seperti itulah. Kalau burung itu udah ditentukan pakemnya, ketika situasional di lapangan, faktanya, realnya seperti itu, yang kita cari nggak sesuai pakem ya itulah yang terjadi. Gitu. Kita harus fleksibel juga. Irama lagu. Tetap. Menurut Pak Rusli yang layak kan gini. Kalau penilaian kan ada yang utama tetap irama lagu dan durasi. Kalau masalah volume, gaya itu kan pelengkap sebenarnya. Betul. Yang layak dapat juara itu yang durasinya berapa persen menurut Pak Rusli? Kalau menurut saya 80% ya. Jadi sebagus apapun kalau dia durasinya hanya 5,5-nya, jeda 50 jeda sebagus apapun mungkin nggak layak.
Mungkin itu akan menimbulkan perdebatannya. Ya. Karena pakem awalnya itu ya organisasi tertua kita ya PBI lah kita sebut ya itu durasinya 80% itu menurut saya itu bagus sekali. Jadi minimal. Ya, jadi kita di situ tuh 20% kesalahan itu masih ditoleransi. Kalau itu kesalahannya kecil sekali, kadang-kadang sekarang kayak burung murai ya. Burungnya turun ke bawah sekali, itu cuma berapa detik pun udah nggak layak dikasih. Mengurangi yang 80% durasi. Iya, kasihan yang punya burung. Itu burung bukan robot ya. Kasihan sekali. Saya lihat kemarin ada yang itu langsung ada bendera habis. Aduh, ini kejem banget ini. Itu burung bukan robot ya, dia makhluk hidup juga. Mungkin dia pada saat itu dia ngelihat ngejar yang sebelah atau gimana ya. Kecuali kalau imbang-imbang. Iya. Imbang-imbang yang satu sempurna nggak turun, yang satu turun mungkin. Iya. Juara yang sempurna kalau seandainya imbang. Tapi kalau jauh mungkin tetap harus menghargai yang. Ya makanya situasional di lapangannya juri yang akan itu. Itu juga salah satunya termasuk Anis Merah ya Pak Haji ya. Anis Merah itu dulu ya kita ciptain burung itu mau teler di lapangan aja itu sudah sulit sekali. Jadi ya kita burung kerja 80%, terus dia loncat atau apa, terus itu istilahnya meletik lah gitu, meletik 10 menit loncat sekali langsung dis ya? Langsung dis. Kalau sebelumnya PBI nggak seperti itu? Enggak. Asal durasinya udah masuk Pak Haji. Asal durasinya 80%, 80% dengan catatan kualitasnya di atas rata-rata itu. Jadi kalau turun anggap aja lagi tidak berbunyi ya. Iya. Mungkin seperti itu. Masih layak koncer lah, terlepas itu yang itu juga mengurangi niat penghobi untuk pelihara Anis Merah. Di lapangan kita susah bikin juara, gimana kita mau itu? Kita mau pelihara burung itu, kita bikin dia bunyi di lapangan aja susah. Pak Rusli kecewa dengan sistem penilaian saat ini. Ya, itu salah satu saya udah. Jadi gini, karena kecewa, mau bikin tim penjurian atau gimana nih? Iyalah. Kerja sih enggak sih. Kita sih bukan tim penjurian ya. Mungkin yang kita harus rembukin ya, kita harus kembali ke fitrahnya, kita bikin burung berkicau kan sebenarnya. Burung berkicau tuh kan lebih mengutamain keunggulan bukan kesalahan. Ya, yang terdekat ini mau gimana? Biar kan gini, Pak Rusli kurang sependapat kan dengan sistem penilaian saat ini yang terlalu mencari-cari kesalahan burung mungkin. Iya. Jadi 80% durasi dapat, burungnya istimewa, tapi gara-gara sekali jatuh meletik atau turun itu kan idis yang menurut Pak Rusli itu kan nggak sependapat. Iya. Dan ke depan mau biar idealisme atau keinginan Pak Rusli selama ini belakangan ini kan kita mau kembali lagi main burung kan, kelihatan ada IO tertentu yang udah mengembalikan itu, udah ada nih saat ini. Nah kebetulan kita kan nih komunitas burung di Bogor juga pengen bikin arena burung yang nyaman, tempat parkir yang luas. Ya ini kita orang Bogor, mungkin saya salah satunya pengen ada lapangan yang baik di Bogor tuh, yang memenuhi syarat. Satu, parkir luas, tempatnya nyaman, burung tidak panas gitu loh. Karena selama ini saya lihat di arena-arena itu atasnya itu terpal. Jadi terpal itu kalau kena musim panas, dia panas sekali, apalagi untuk burung murai banyak yang mangap, Anis Merah mangap. Nah kita bikin dari atapnya yang memadai. Kita nggak jual produk lah, yang penting tempatnya memadai itu loh. Itu atapnya, nanti bisa dilihat lah di Bogor All Star. Saat ini sudah bikin Pak Rusli? Sudah. Di daerah Sentul, Bogor. Keluar tol Sentul, itu Belanova. Mungkin tanggal 2 ya ini ya launchingnya. Jadi ya saya cuma menyediakan lapangannya aja. Mungkin kita udah ketinggalan zaman, kasih anak-anak muda inilah. Jadi apa bedanya yang Bapak bikin dengan yang lain? Dari sisi tempat? Tempat satu, nggak panas. Kedua, kita atasnya itu kita bikin 2 tingkat. Jadi suara burung tuh nggak mantul. Jadi kalau panas burung nggak mangap? Nggak mangap. Jadi tempatnya dingin, nyaman. Terus kalau hujan kita bisa jalan. Karena suaranya nggak kenceng. Nggak berisik kalau hujan biasa, kalau pakai terpal berisik ya? Berisik. Jadi mau panas mau hujan kita bisa jalan. Dan itunya panggungnya kita bikin yang namanya apa? Bogor Arena. Bogor All Star Arena. Launching tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Nanti tim juri dari mana nih?
Tim jurinya mungkin ini masih ada penjajakan, saya nggak ikut serta karena udah ketinggalan zaman kayaknya saudara Pitak lah. Dari mana Om Pitak? Dari mana Om Pitak? Jadi kita, nanti yang pelaksana Om Pitak kan? Iya. Saya cuma jadiin lapangannya. Intinya kita tetap juri Bogor All Star Arena. Bogor All Star Arena. Pilih yang terbaik. Pilihan terbaik. Udah dikontak siapa ini bocorannya? Ya, kan harus ada lah nanti terkonfirmasi. Belum terkonfirmasi sih untuk calon sudah ada. Belum terkonfirmasi aja. Kalau Pak Rusli kan menyediakan lahan, nanti pengelolaan siapa? Saya pribadi dan tim lah. Jadi nanti saya boleh berpromosi nggak di situ? Boleh lah bos, boleh Pak Haji. Kalau nggak boleh saya tandingin nanti. Intinya lapangan ini buat kita bersama, buat dunia burung. Minimal gini Pak Haji, kita punya cita-cita Bogor ini kan bisa dibilang barometer juga ya dari dulu ya. Dari dulu mudah-mudahan Bogor sendiri ya antusias kicomania punya kebanggaan sendiri bahwa saya punya arena sendiri. Jadi loh. Bogor sebagai barometer burung nasional tetap dipertahankan lah. Betul. Jadi minimal warga Bogor sendiri punya akuan lah intinya nih. Saya punya arena nih di Bogor seperti itu. Itu aja sih. Pak Rusli, dulu kan lomba itu dengan namanya kolosal ya. Gantangan kalau PB 64 yang independen itu 70, sekarang kan dibatasi ya. 30, dibatasi 36, 25. Iya. Menurut Pak Rusli plus minusnya apa antara yang kolosal dengan yang dibatasi? Plusnya kalau kolosal itu kalau burungnya bagus semua itu mewakili nasional satu itu. Itu plusnya. Iya. Tapi kinerja juri itu dipertanyakan. Tapi kalau jurinya sebenarnya mumpuni, saya lebih setuju yang gantangannya gede. 60. Kenapa? Itu mewakili. Sekarang kalau kita 34 provinsi, burung dibatasin cuma 25 gantangan. Menurut Pak Ebot gimana? Nggak terwakili. Terwakili. Benar nggak yang saya omongin? Tapi karena itu kemampuan juri, itu positifnya loh. Kalau negatifnya kemampuan juri. Dan penilaian lebih jelas atau teliti atau lebih fair ya? Lebih care yang 25 gantangan sebenarnya. Tapi ya kalau menurut saya idealnya itu 36. Tapi kan gini Pak Rusli, konsekuensi dari pembatasan jumlah gantangan itu kan tiketnya harus mahal. Karena apa? Kan gini, yang namanya orang semuanya lah, semua bikin gantangan itu kan nggak mau tekor. Pasti ada sisi bisnis, ada sisi cari untung di situ, minimal untuk biaya operasional. Dengan gantangan dibatasi, itu konsekuensi adalah harga tiket mahal. Kalau terus-terusan kan gini, contoh dari 20 kelas lah. Kalau selama ini kita lomba untuk mengakomodir menengah bawah itu ada tiket 100, 150. Tapi kalau 36 dibatasi, sepertinya kalau tiket 100.000 pasti sebagai panitia nggak dapat cuan, nggak dapat lebih. Itu menurut Pak Rusli gimana? Kalau 36 sih masih oke lah kelihatannya. Masih gini, kalau 36 itu nggak memungkinkan tiket 100.000. Ya untuk tiket kecil, karena tiket kecil lah mungkin, karena dia kan persentase. Iya betul. Ambil berapa? 20% lah, 20%. Jadi 20%-nya dari gede kan dapat gede. Kalau 20%-nya dari kecil, kecil. Masalahnya kan gini, nantinya takutnya apa? Di lomba-lomba dengan pembatasan gantangan nanti hanya orang-orang yang berduit yang bisa turun, begitu Pak Rusli. Itu satu kelemahan Pak. Itu kelemahan yang harus kita pikirin bersama. Gimana kalau gantungan sedikit itu bisa mengakomodir yang itu menengah ke bawah. Ya karena ya nggak mungkin penyelenggaranya itu tekor kan. Kalau tekor sekali nggak masalah. Kalau terus-terusan nggak mungkin. Nanti menurut Pak Rusli yang lama berkecimpung di perburungan, idealnya untuk murid tiket termahal berapa, termurah berapa sih? Saya sih nggak setuju ya tiket yang terlalu mahal. Karena satu kemampuan orang untuk beli, terus kita juga walaupun kita banyak uang, pada saat kita itu lomba, burung kita kalah, itu kecewanya luar biasa. Karena menurut saya maksimal mungkin tiket ya kalau untuk kita kalau kita istilahnya kita orang yang di bawah. Saya pernah bertanya, untuk ngumpulin kamu mau ikut lomba yang hadiah 5 juta gimana? Saya cari dulu, ngamen dulu dia bilang. Nah ini cerita sebenarnya nih. Saya ngamen dulu dia bilang.
yang ke tiket yang sebelumnya. Saya dapat tiket nih yang 2,5 juta atau itulah yang saya beli. Kalau enggak saya nggak bakal beli, dia bilang. Nah itu benar juga. Kalangan menengah bawah. Menengah bawah. Tapi kalau untukan yang the have mungkin yang punya ya itu nggak masalah. Kan karena kan gini, saat ini burung yang bisa tiket mahal nyaris hanya murah aja pitaknya. Tuh, murah sekarang. Murah di Cak Ijo. Cak Ijo juga nggak bisa seperti yang Cak Ijo, hanya murah lah sekarang. Kan gini, kita juga harus dievaluasi juga. Manakala kita bikin Bogor All Star gitu kan, satu hari lomba mungkin maksimal 25 kelas atau 20 lah. Itu kalau tiketnya mahal-mahal, nanti kan yang digantar kan kebanyakan murah. Iya. Murah terus tiket mahal. Kalau tiket mahal murah terus berarti yang berarti yang turun murah di situ harus banyak. Karena gini, menurut Om Pitak itu murah sehari itu maksimal bisa turun berapa kali? Ya karena mungkin kan ada beberapa kelas ya Pak Haji ya. Bisa 9 kelas bisa. Enggak, maksudnya kalau kita, saya punya burung. Murah pribadi. Iya, murah. gantang. Satu ya, kalau burung, maksimal 2 kelas lah. Iya, maksimal 2 kelas Pak Rusli. Jadi kalau orang yang punya satu murai maksimal 2 kelas. Berarti kalau seandainya ada 20 kelas, berarti satu orang hanya 2, berarti membutuhkan banyak. Maksudnya burung yang terjun murai saat itu banyak sekali gitu kan. Kalau seandainya tiap kelas harus full 36 gantangan, itu juga harus perlu dipikirkan gitu kan. Gitu. Maksud saya gitu Pak Rusli. Karena ini kan dilematis. Di sisi lain panitia jangan tekor, operasional. Ya, di sisi lain pembatasan gantangan begitu Pak Rusli. Makanya di mix Pak Haji. Di mix dari tiket gitu, di mix gitu. Dari untuk kalangan dari menengah ke bawahnya juga bisa merasakan atmosfer di gantangan kita gitu. Jadi ya tetap kita profitnya di tiket-tiket yang agak tiket tinggi, mahal gitu. Untuk mensubsidi tiket murah. Rencana yang tanggal 2 itu udah ada gambaran? Di 2 juta Pak Haji. Mungkin kita untuk soft launching ya. Soft launching dulu di 2 juta dulu. 2 juta, 1 juta, 1 juta, 750, 550, 350, berakhir di 250. Untuk murai? Murai. Kalau hijau ada 2,5? Hijau di 350 sama 250. Cuma kita lebih tidak memainkan burung muda sama pastol Pak Haji ya. Kita lebih mengapresiasi penangkar dan tema pelestariannya ada. Berarti nanti saya titip ini murai dengan APBN. Betul Pak. Karena kita lebih ke mengapresiasi ke penangkar Pak Haji. Pak Rusli, karena tadi ada kegalauan tentang penjurian, walaupun sistemnya diserahkan pengelola, tetap Pak Rusli harus terus tangan di penjurian ini. Mau turun tangan nggak? Karena tetap kalau dibiarkan juga kadang-kadang. Karena udah lama ya nggak main burung ya, mungkin saudara Pitak lebih nanti kasih ke anak-anak udah lah. Intinya kalau nyediain satu lapangan, kelihatannya Indonesia segini luas, mau dapat cari juri 8 kayaknya nggak terlalu sulit ya. Terlalu sulit. Ya, nggak terlalu sulit. Apalagi Bogor aja cukup kita kalau jadi 8. Insya Allah. Tapi kita usahain juri karena kini lapangannya bersifat nasional. Saya nyaranin kita cuma bisa ngasih nyaran ke dia supaya jurinya juga diambil dari tengah, dari timur, supaya mewakili gitu. Untuk lomba-lomba nasional ya, lomba-lomba nasional kita harus mewakili. Ada juri dari timur, ada juri. Ke depan mau tiap minggu atau gimana konsep nanti? Ya konsepnya kita kan nyediain lapangan ini buat dipakai orang lain juga. Jadi ya mungkin mereka mau ada dua, yang intinya 2 minggu sekali. Yang penyelenggara nanti Om Pitak terus atau bisa katakanlah IO mau nyewa gitu? IO mau nyewa silakan. IO mau nyewa silakan. Bisa. Kan kita udah bilang kita mau nyediain lapangan yang enak. Itu kalau disewakan berapa? Waduh, itu belum ada itu kan. Ya minimal pokoknya panitia dan itu yang punya lapangan win-win solution aja. Oh, win-win solution ya. Tergantung sebesar apa yang itu mereka lombanya adain. Misalnya tiketnya berapa, itu kan jadi risiko juga mungkin. Iya. Harapan Pak Rusli ke depan perburungan masih tetap semarak? Saya yakin kalau lombanya siapapun burungnya bisa juara. Iya. Yang menengah atau yang punya sibas. Burung berkicau nggak mungkin mati. Karena apa? Setiap orang harus punya hobi. Kita hobinya bermacam-macam. Laki-laki harus punya hobi. Harus. Nggak bisa nggak.
Mau hobinya tanaman kayak, mau ikan hias, mau burung, mau mancing, motor, ya semuanya itu punya hobi. Harus punya hobi. Kalau nggak punya hobi, ya repot. Kita berteman sama orang di kantor aja, Omongnya hobi. jenuh. Ya kan kita harus bertemu dengan orang yang sekitar kita. Betul. Oke, terima kasih Pak Rusli. Semoga Bogor All Star, Bogor Arena sukses dan tentunya saya mungkin bisa turut berpromosi di situ. Karena kan saya bakul, bukan Dio. Mohon maaf, ternyata hasilnya mati. Ya Pak, ada mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Rusli. Demikian Sobat Kongres bincang-bincang dengan tokoh lama perburungan yang akan turun gunung yaitu Insinyur Rusli. Demikian sampai jumpa. Terima kasih.